Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita kenalan dulu, namanya siapa, kelasnya kelas berapa, dan sekolahnya di mana. Mari kita kenalkan. Nama saya Isni Syabila Ternisi. Saya dari kelas 9. Saya sekolah di Salsabila Integrative School Purwakarta. Terus boleh cerita tentang kesan pribadi kamu? Boleh. Silakan cerita. Jadi aku tuh sempat bingung dengan teman-teman aku yang jika aku berteman biasa dengan teman lawan jenis, mereka tuh selalu bilang, wah Isni pasti suka sama ini, Isni pasti suka sama itu, banyak banget Isni suka sama cowoknya. Padahal suka itu terbagi-bagi. Seperti apa ya, aku sebenarnya tidak terlalu mengerti, tapi aku tuh merasa suka aku kepada teman lawan jenis itu kayak suka biasa aja gitu. Tapi teman-teman aku selalu menganggap tuh aku tuh suka cinta, padahal aku tuh sebenarnya nggak suka cinta, kayak suka saja bertemannya seperti berteman dengan perempuan. Jadi sebenarnya suka itu apa sih, Bu? Suka itu sebenarnya kebutuhan manusia itu ada dua. Kebutuhan manusia itu ada dua, hajatul udawiyah dan ghoriza. Hajatul udawiyah itu adalah kebutuhan yang tidak bisa kita kira-kirakan, seperti BAB, pipis, terus tidur, makan, kan lapar gitu, minum, haus, terus ya banyak, pokoknya yang misalnya kebutuhan itu harus benar-benar dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi itu akan mati. Nah, terus yang satunya lagi ghoriza. Ghoriza itu adalah naluri. Naluri itu ada tiga, ada tabayun, ada naum, dan ada bakat. Apa itu tabayun? Tabayun itu naluri keagamaan. Kayak misalnya kamu tuh berusaha membela agama kamu. Misalnya kamu Kristen, terus kamu membela agama Kristen itu seperti ini. Nah, itu tandanya kamu tuh mempunyai naluri tabayun. Atau bahkan kamu mengingatkan teman, misalnya kamu tidak boleh loh kayak gitu karena ini tidak baik. Terus sama aja kamu punya naluri keagamaan. Nah, untuk naluri naum itu tentang kasih sayang. Kasih sayang itu kayak kamu tuh sayang sama teman, sayang sama keluarga. Yang kamu tadi cerita, aku tuh sebenarnya cinta itu bisa dibagi-bagi. Karena memang cinta itu bisa dibagi-bagi. Ada cinta ke teman, ada cinta ke adik, ada cinta ke ayah ibu, ada cinta ke nenek, ada cinta ya ke guru, ke adik kelas, ke kakak kelas. Cinta itu memang bisa dibagi-bagi. Dan yang ketiga, naluri bako. Naluri bako itu adalah naluri tentang mempertahankan emosi sendiri. Kayak misalnya kamu marah nih, kamu tuh berusaha bersabar. Untuk berusaha itu tuh kamu ingin naluri bako. Kalau misalkan nih, aku tuh diejekin kalau aku suka sama cowok yang aku gak suka. Nah, itu kan hati aku tuh menjadi marah ya. Nah, tadi kan kata ibu itu masuk ke naluri bako, cara menahan emosi. Sabar itu sebenarnya bagaimana sih, Bu, dengan caranya menahan emosi yang benar-benar sudah meluap? Sebenarnya aku juga masih belajar tentang mempertahankan emosi marah, mempertahankan emosi sedih. Bagaimana misalnya kita harus gimana nih, kita lagi marah harus gimana, harus sabar, gimana harus, kalau misalnya kita nggak tahu batas-batas sabar nih, kita berusaha aja seperti ya layaknya manusia. Kalau misalnya kamu lagi berkuat banget, lagi kesel banget, terus kamu setidaknya kamu merilis emosinya dengan cara menangis, terus merobek, terus merancang, menjahit. Ya kamu sukanya apa? Kalau misalnya kamu sukanya jurnal, ya kamu jurnal. Kalau misalnya kamu sukanya masak, ya kamu masak. Seperti itu. Itu juga merilis emosi. Sebenarnya aku juga masih belajar. Terus Lagi. Oh iya, Bu. Kan akhir-akhir ini teman-teman aku tuh suka pada sakit. Dan penyakitnya itu disebabkan penyakitnya itu penyakit demam. Kira-kira demam itu terbuat dari mana sih, Bu? sebenarnya demam itu bukan penyakit, tapi dia itu sebuah bakteri, bukan ya. Terus
tubuh kita itu manusia itu pasti mempunyai mempertahankan namanya apa ya? Pokoknya ada istilah sekarang vaksin. Nah, ini vaksin berbeda-beda. Jadi vaksinnya itu berusaha bertarung dengan bakteri dan virus. Jadi mengakibatkan manusia itu mempunyai demam, ya bisa batuk, pilek, panas seharian gitu. Itu tuh tandanya tubuh kamu tuh berusaha melawan bakteri, berusaha melawan virus. Terus kan kalau orang sakit biasanya ke dokter, terus mendapatkan obat. Nah, obat kan sama kita dimasukin ke dalam tubuh. Cara mengeluarkan bakterinya biasanya melalui apa? Nah, mengeluarkan bakterinya itu ada berbagai macam, tergantung manusianya mau bagaimana. Kalau misalnya kamu lebih suka mengeluarkan bakterinya dengan cara muntah, itu sama aja mengeluarkan bakteri dan virus-virusnya itu walaupun kamu muntah air, muntah makanan, sisa makanan yang udah dimakan tadi terus gitu, itu sama aja bakterinya, virusnya keluar dari muntah. Kalau misalnya kamu keluarnya dari BAB, nah itu juga mengeluarkan virus, bakteri itu. BAB itu sisa-sisa makanan, sisa-sisa bakteri, itu BAB. Juga ada dari pipis, ada kalau pipis kan biasanya cair karena itu cairan yang ada juga bakteri-bakteri dan virus yang keluar dari pipis itu. Terus juga ada pilek, ingus dikeluarkan, tapi kalau misalnya kamu dikeluarkan, tapi kalau kamu misalnya dimasukin ke dalam itu sama aja, biar bakterinya masuk. Terus bersih, kentut itu sama. Lalu kan aku tuh orangnya tuh jarang ke dokter. Tuh pas pertama kali aku ke dokter, terus aku baca resep obatnya. Di situ kan tulisannya tuh 3 kali sehari. Nah, di situ kebetulan lagi nggak ada orang. Di dalam pikiran aku, karena aku diceknya itu sore, otomatis dapat obatnya malam kan. Jadi itu kayak habisin obatnya itu yang terakhir gitu. Jadi aku berpikirnya di malam itu juga aku harus makan satu jenis obat itu 3 kali sekaligus. Pas aku baru satu jenis obat 3 kali, teman aku bilang, "Isni, kamu ngapain makan sekaligus 3? Tapi di sini instruksinya disuruh makan 3 kali, 3 kan." Terus habis dari itu aku di stopin, aku yang 2 lagi, aku makannya satu-satu normal. Nah, itu di dalam perut aku ternyata aku tuh overdosis. Terus itu biasanya gimana Bu cara biar bisa mengeluarkan si obat-obat yang overdosis di dalam perut? Sebenarnya kamu ngapain makan obat sebanyak itu? Kan sudah ada resep dari dokter. Kenapa tuh? Karena aku nggak tahu kalau 3 hari sekali itu paginya tuh sekali, siangnya sekali, malamnya sekali, nggak malam sekaligus 3 gitu. Obat itu harus nyicil, bukan langsung. Nanti gimana itu di tubuh kamu. Nah, kalau kamu tahu nggak apa bedanya ikan dan batu? Apa? Nah, kamu mikir nggak? Tahu nggak? Ikan hidup, batu benda diam, salah. Betul. Memang betul ikan itu hidup dan batu itu diam. Tapi tergantung. Kalau misalnya ada ombak di dalam lautan, apa yang terjadi dalam ikan dan batu? Ikut terombak. Siapa yang terombak? Ikan mah Dua-duanya atau salah satu? salah satu. Siapa yang terombak? Ikan Batu? enggak, Kenapa? dia tetap karena dia berat. Kalau yang kecil? Dia cuman tergeser sedikit doang karena ombak. Betul. Boleh kamu dipahami juga. Boleh juga kamu pendapatnya seperti itu. Tapi kan ikan juga bisa mempunyai kekuatan untuk menahan ombak. Kalau misalnya kamu makan obat sebanyak itu, nanti tubuh kamu emang benar-benar. Apalagi kamu terbiasa dengan obat tradisional. Tiba-tiba kamu dikasih obat kimia yang segitu banyaknya dalam tubuh kamu dalam sehari, dalam beberapa jam. Nah,
kamu tuh bisa menjadi ikan yang bisa melawan arus ombak. Kalau kamu tuh lagi sakit, kamu harus berusaha terbiasa, ya Allah aku tuh sakit, ingin minum obat, tapi obatnya tuh ini gimana caranya? Kamu minimal nyicil pagi, siang, sore, malam. Kalau misalnya sehari makan, kalau misalnya sehari 3 kali ya pagi, siang, malam. Bukan dia langsungin ke tubuh gitu. Kan kamu bisa menjadi ikan yang menahan. Kalau misalnya kamu menjadi batu, kamu gimana itu? Masa melawan arus? Masa kamu ikutin arus gitu terus? Apalagi zaman sekarang banyak sekali perubahan. Jadi kan kata ibu tuh kalau minum obat tuh harus bijak. Kayaknya karena pikiran aku, orang tua aku kalau beli apa-apa harus lunas, jadi dilunasin semua deh ke obat. Ya itu beda lagi konteksnya. Kalau utang itu harus langsung dilunasi. Kalau obat kan harus langsung dihabisin. Emang kamu sanggup minum obat yang pahit gitu? Sebenarnya sih agak buat dikit Ya udah, itu tandanya tubuh kamu tidak terbiasa, tubuh kamu tidak menerima, kamu langsung kasih obat sebanyak itu. Terus apa lagi? baik ya. Oh ini Bu, masalah tentang bagaimana caranya bisa mengubah sifat teman yang suka mengolok-olok. Kamu sudah mengingatkan? Sudah setiap sering ketemu seperti kamu kan sudah ada hadisnya di dalam Al-Quran bahwa mengolok-olok orang tua itu tidak boleh, tapi dia masih suka keceplosan gitu orangnya. Terus dia meskipun sudah diingatkan oleh guru, tapi dia masih memiliki sifat itu dalam dirinya meskipun kadang enggak ngeolok lagi, tapi dia suka kumat. Kamu sudah mengingatkan, terus kamu mengabaikan sikap yang negatifnya. Alhamdulillah mengabaikan. Terus kamu sudah lapor ke guru. Sudah. Apa yang terjadi? Ya, alhamdulillah dia nggak ngolok aku lagi, tapi dia cari mangsa baru. Kamu bisa gak bicara dengan seseorang yang seseorang itu sudah dididik sama orang tuanya, sama keluarga? Kamu bisa tidak merubah atau mengajak bicara agar orang ini berubah, sedangkan orang ini sudah dididik sama keluarganya, sama orang tuanya, sama temannya, sama kakek neneknya, sama gurunya, sama yang dia sering bertemu. Terus tiba-tiba dia bertemu kamu dan kamu ingin merubah dia. Kamu menurut kamu bisa tidak? Tapi aku ada keinginan seperti itu sih, sampai seorang itu benar-benar berubah. Ya, itu bagus, tapi kalau misalnya orang itu dia masih dengan pikirannya yang dia menurut dia benar, gimana? Laporkan diri Mulyani. Terus kalau misalnya udah lapor ke KPD, apa yang terjadi? Masukin ke barat. Terus kalau ke barat dia udah keluar dari barat dia kejadian Nikahin sama update banget itu. nih, orang itu tidak bisa kita ubah nih. Yang kita bisa ubah itu hanya diri kita sendiri, sikap diri kita sendiri ke orang lain, sikap kita ke diri kita, sikap diri kita ke Allah. Jadi hubungan itu ada 3, hablum minallah, hablum minannas, hablum minafsi. Hablum minafsi itu berhubungan dengan diri, hablum minafsi itu berhubungan dengan diri sendiri, hablum minallah itu berhubungan dengan Allah, dan hablum minannas adalah hubungan dengan manusia. Kita tidak bisa merubah itu nih. Yang kita bisa merubah itu hanya 2 ini, hablum minallah dan hablum minafsi. Kita bisa merubah diri kita sendiri agar kita menjadi lebih baik dari kemarin. Terus kita ingin sholatnya lebih baik lagi, ingin bertemu dengan Allah lebih baik lagi, itu bisa kita ubah. Tapi kalau misalnya kita ubah dengan bicara-bicara dengan teman, itu bisa kita ubah, kita bicara ke teman. Tapi kalau misalnya dia bicara ke kita, dia
ingin kita ubah, ya kalau dia tidak ubah gimana? Ini punya urusan aku. Yang penting kita mau usahanya hanya bicara, mengingatkan saja. Tidak ada paksaan untuk merubahnya. Kan di dalam Islam itu tidak ada paksaan. Kamu masuk ke Islam pasti tidak ada paksaan. Orang kafir aja yang disuruh masuk Islam ketika zaman khalifah tidak dipaksa sama masuk. Apalagi kita buat maksa orang itu berubah. Masa kita harus mengubah manusia sedangkan Rasul aja suruh masuk Islam, ya udah suruh menerima. Yang diceritakan, Oh iya, Bu. Bagaimana caranya menanggapi orang yang suka curhat, tapi dia menanyakannya tentang agama tentang agama, tapi pembahasannya itu tinggi. Maksudnya dia sampai bawa-bawa agama lain. terus Tapi dia orangnya kurang agak kurang pengetahuan keagamaan Islamnya seperti itu. Maksudnya itu kurang jauh mengetahui sejarah-sejarah Islam, sehingga dia menanyakan itu kepada yang belum tentu aku bisa jawab. Kadang aku kalau ditanya itu kayak Ais nih kalau gini gimana ya, kayak dulunya tuh apa sih, terus sebenarnya Tuhan kita tuh ada nggak sih, sampai kayak kok apa-apa tergantung takdir sih. Jadi gimana tuh? ya, pertanyaan itu bagus. Pertanyaan itu tidak sesat di jalan. Tapi sepertinya dia karena kamu masih belajar, tahap belajar, sepertinya dia bertanya ke orang yang salah. Bukan kamu yang salah, tapi dia bertanya ke orang yang belum benar-benar ahli dalam bidang. Kita semua berusaha belajar sampai mati, tapi dia bagus pertanyaannya, tapi dia sebaiknya bertanya yang sebagai ustaz yang punya lebih banyak syekh, terus ya benar. Sebenarnya kamu bilang jujur aja ke dia, Pak, kalau bertanya seperti itu, ini bagaimana? Misalnya ustazah, atau enggak ustaz, atau enggak ya guru-guru yang ilmunya lebih banyak. Kamu bicara aja ke dia, dan kamu bicara alasannya kenapa kamu tidak bisa menjawab. Sebenarnya bertanya itu bagus, tapi kamu bilang aja, kamu apresiasi dulu biar dia tidak merasa wah pertanyaan aku nih gak bisa dijawab sama kamu. Jadi dia merasa trauma dengan pertanyaannya. Karena aku juga pernah seperti itu. Aku sering nanya ke orang lain, ternyata orang lain itu tidak bisa menjawab dan dia tidak memberi alasannya kepada aku, dan itu membuat aku trauma untuk bertanya. Bukan ya trauma untuk bertanya ke dia tentang hal. Padahal orang itu ilmunya banyak, dan kamu juga pasti ilmunya banyak gitu. Jadi kamu bisa menjawab apapun, misalnya MTK, Inggris, Indo, bisa aja dia nanya kamu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dia nanya agama kamu, sedangkan kamu masih belum paham, ya kamu jawab aja langsung. Terima kasih kamu udah bertanya, tapi sebaiknya kamu bertanya yang lain. Kalau kamu bertanya ke aku, yang lain saja. Ya rumahnya nanti aku bisa jawab. Takutnya dia trauma bertanya ke kamu, dan dia takutnya menjauhi kamu dan kamu bertanya. Lalu apa lagi? Oh, ini Bu, bagaimana cara mengeluarkan sikap kita bahwa ke semua teman itu kayak biasa aja, tapi padahal kita tuh lagi baper gitu Bu. Maksudnya tuh bapernya tuh lagi apa ya, kayak istilah cewek mah kundungan gitu Bu. Jadi kadang aku suka mikir kalau aku tuh lagi nggak suka sama ini orang karena sifatnya sendiri, tapi orangnya tuh belum belum menyadarinya sampai kita pulang sekolah gitu.
Jadi kira-kira bagaimana cara menegurnya? Tapi aku tipikal orang yang tidak berani mengingatnya dengan lisan langsung, kecuali dengan masalah lain. Kalau misalnya kamu udah malas banget, kamu bilang aja, maaf, aku butuh tenang. Nanti dia juga akan bilang, maaf, sama teman itu sama, tapi maaf aku sedang tidak nyaman. Bukan tidak nyaman ke kamu, tapi aku sedang tidak nyaman dengan emosi aku. Karena aku juga kalau misalnya lagi emosi, aku diem aja. Bahkan bahasa aku suka diem aja. Tandanya emosi aku sedang tidak baik-baik saja, tapi aku berusaha tidak mau membuat kalian merasa trauma dengan emosi aku. Jadi aku perlu. Tapi kamu bagus, kamu mengeluarkan emosi kamu ke teman, karena biar teman itu paham. Itu tandanya kamu udah lebih baik daripada aku. Karena di sana. Oh iya, apa tanggapan ibu tentang orang kesurupan? Sebenarnya Allah itu menciptakan alam gaib dan alam manusia, menciptakan dua alam. Ketika di zaman Nabi Adam, Allah tidak membedakan antara gaib dan alam manusia, karena buktinya Nabi Adam aja bisa melihat Allah, bisa melihat malaikat, bisa melihat jin, bisa melihat iblis. Tadinya Allah masih belum membedakan antara alam gaib dan alam manusia. Aku masih baca-baca gimana kapan Allah membedakan alam gaib dan alam manusia. Mungkin Allah membedakan alam gaib dan alam manusia ketika Nabi Adam turun dan Hawa. Nah, untuk kalau misalnya alam gaib itu apa aja? Hari yang akan datang, lalu tahun-tahun yang akan datang, alam kubur, alam barzakh, alam padang mahsyar, jembatan Shiratul Mustaqim, terus surga neraka, terus Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, sama jin gak sih? Nah, itu yang mau sebutkan tadi. Sebenarnya itu ketika Nabi Adam sudah Allah lihatkan, tapi ketika Nabi Adam turun, Allah alam ini ilmunya beneran nggak tahu nggak ya? Nanti kamu cari-cari. Nah, tapi adanya kesurupan atau tidaknya itu sebenarnya ada, karena Allah menciptakan alam gaib dan alam manusia. Nah, kalau misalnya ada manusia yang Allah ciptakan untuk bisa melihat alam gaib, tapi hanya beberapa, dan kebanyakan yang tidak bisa. Dan yang saya melihat itu hanya beberapa saja. Seperti ya yang tadi lihat ada indigo, ada apapun itu. Karena aku juga masih percaya atau tidaknya, sebenarnya aku percaya aja karena Allah menciptakan alam manusia. Tapi Allah menciptakan semua makhluk itu untuk beribadah. Kalau misalnya kesurupan itu berarti jinnya itu merasa terganggu oleh manusia, dan manusianya mengganggu jin, dia pasti akan masuk ke manusia. Tapi kalau misalnya jinnya baik, dia tidak akan mengganggu, dia akan sholat beribadah seperti manusia, beribadah, sholat, zikir, dia akan menjauhi manusia. Kalau jin baik, kalau jin buruk, dia pasti punya dendam, dia pasti punya rasa benci, rasa dengki, ya pokoknya seperti itu, karena dia mengganggu. Dan tidak mungkin manusia itu
tiba-tiba kesurupan pasti dia mengganggu duluan. Atau dia sebelumnya atau di atas nenek moyangnya, orang neneknya atau ya di atasnya mungkin punya kebiasaan seperti dukun atau seperti bisa melihat alam gaib atau bisa ya mempunyai kebiasaan berbicara dengan alam gaib. Ini aku percaya aja, tapi aku pernah melihat yang kesurupan. Tapi aku belum kata teman-teman bahwa itu kesurupannya bohongan. Tapi aku melihat secara langsung dia kesurupannya nyata dan ada kelas aku yang meruqyah. Yaitu meruqyah dan bilang ini beneran ada jin dan ternyata yaitu jinnya sebelumnya pernah bermain sama orang yang lain. Berarti katanya dia mengganggu dong. Berarti kesurupan itu bukan gangguan jiwa dong? Kayak misalkan katanya nih biasanya orang kesurupan itu hoax, dan itu tuh cuma karena banyak pikiran aja, terus pikiran kita kayak berkecamuk gitu, makanya kayak jiwa kita tuh berubah jadi kayak gangguan jiwa gitu. Sebenarnya gangguan jiwa itu ada dalam dua hal, dalam pikirannya atau dalam handphone yang sekarang. Misalnya pikiran kamu lagi tidak baik-baik saja, terus tiba-tiba ada jin yang ingin ganggu kamu, dan pikiran kamu kosong dan mata kamu kosong, itu bisa diganggu sengaja. Tapi itu bukan gangguan jiwa, karena gangguan jiwa itu pikirannya sedang tidak baik-baik saja dan yang lain sedang tidak baik-baik saja. Berarti orang yang gangguan jiwa itu nggak benar-benar kesurupan, tapi orang kesurupan memang benar-benar ada jin. Tapi kamu lihat dulu, karena ada yang bicara bahwa ini kesurupannya bohongan, ada kesurupan yang belum. Ada nyata. Kamu tanya dulu ke yang ahli, ini kesurupannya benar. Karena kalau kamu bisa melihat, ya kamu pasti tahu. Nah biasanya yang ahli itu pengalaman dan bisa melihat dan ya dia tahu lah, dan dia bisa mencari solusinya sendiri. Kalau perbedaannya jin dan iblis apa? Ya tadi sudah disebutkan, jin itu ada yang jin baik dan ada jinnya. Kalau iblis itu salah satu dari jin buruk. Nah, jin itu kan terbuat dari api. Ya, iblis itu kan terbuat dari api. Kenapa disebut iblis? Karena dia itu raja jin, yaitu menolak tidak beribadah kepada Allah. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, terus Allah menyuruh semua makhluknya, malaikat, jin, yang lainnya untuk sujud ke Nabi Adam. Semuanya sujud kecuali siapa? Iblis. Iblis itu mempunyai sikap apa kalau misalnya melawan Allah? Egois. Egois kan? Dia itu merasa dia itu terbuat dari api. Menurut kamu sikapnya egois kan? Kayak sombong. Makanya ada yang bilang kalau sombong itu sikap iblis, karena ya iblis itu dikatakan iblis karena ya itu Allah menciptakan dia, tapi dianya tidak mau beribadah ke Allah, padahal cuma suruh sujud doang. Sujud makan gampang, tapi menurut kita gampang, walaupun kita dalam sholat sujudnya kayak bambu lah, bergeraknya gampang. Tapi kan iblis manusia gampang, dia terbuat dari api, sedangkan manusia terbuat dari apa? Tanah. Iya. Iya, makanya iblis merasa tanah mah lemah, aku mah api. Makanya dia ketika disuruh keluar dari surga, dia tidak menerima dan dia mengganggu Nabi Adam, dan ternyata Nabi Adam juga keluar dari surga.
Dan iblis bicara ke Allah supaya iblis itu tidak dimatikan, dia hidup selama-lamanya sampai manusia tergoda dengan dia, sampai akhir manusia, berarti sampai zaman akhir dia masih ada dari awal ini. Padahal jin itu ada juga jin yang mati dan jin yang masih kayak manusia kan. Manusia juga kan ada jin baik, manusia juga kan ada manusia baik dan ada manusia yang buruk. Itu. Berarti di situ rajanya dari jin jahat dan jin baik, tapi jin baik keluar dari kelompoknya jin jahat dan yang dirajai oleh iblis, lalu mereka beribadah sendiri. Kau masih tetap sama? Coba aku mau bertanya, kalau manusia itu misalnya ada pemimpinnya itu pemimpin baik, terus ada dia mengikuti yang ada dua, misalnya ada manusia baik dan manusia buruk. Menurut kamu, mungkin kamu pertanyaan kamu bagus, tapi kita lihat dulu, emang yang jin baik itu keluar dari jin buruk? Ya, tapi kan Bu, dia kan udah kayak istilahnya hisap 0,5% gitu loh daripada yang jin buruk. Dia masih bisa bertahan untuk tidak mengganggu manusia yang lain. Ya, jin baik itu tidak mengganggu, bukan insaf, dia emang benar-benar suci kayak malaikat. Dia tidak mengganggu manusia, dia fokus beribadah, fokus zikir, fokus sholat, fokus apapun. Karena aku gak tahu dia beribadah jin baik itu gimana. Yang aku tahu ibadah itu cuma sholat, zikir, zakat, puasa, ya